Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apa kabarnya? Kiranya sehat dan sukacita di dalam Tuhan menjadi bagian Bapak Ibu Saudara dan kita semua. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan karena Tuhan senantiasa memelihara kehidupan kami. Kini saatnya kami akan merenungkan firman-Mu. Berbicaralah Tuhan karena kami siap mendengar. Kuasailah hati dan pikiran kami, agar firman Tuhan dapat menjadi pelita di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita membuka firman Tuhan yang terambil dari Lukas atau Injil Lukas, pasalnya yang ke-6 ayat 20 sampai ayat 26. Lukas 6 ayat 20 sampai ayat yang ke-26. Saya akan membaca bagi kita semua. Bapak Ibu Saudara silakan menyimak dari tempat kediamannya masing-masing. Dengan judul perikop ucapan bahagia dan peringatan. Demikian firman Tuhan. Lalu Yesus memandang murid-muridnya dan berkata, "Berbahagialah hai kamu yang miskin, karena kamulah yang empunya kerajaan Allah. Berbahagialah hai kamu yang sekarang ini lapar, karena kamu akan dipuaskan. Berbahagialah hai kamu yang sekarang ini menangis, karena kamu akan tertawa. Berbahagialah kamu jika karena Anak Manusia orang membenci kamu, dan jika mereka mengucilkan kamu dan mencela kamu, serta menolak namamu sebagai sesuatu yang jahat. Bersukacitalah pada waktu itu dan bergembiralah, sebab sesungguhnya upahmu besar di surga. Karena secara demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan para nabi. Tetapi celakalah kamu, hai kamu yang kaya, karena dalam kekayaanmu kamu telah memperoleh penghiburanmu. Celakalah kamu yang sekarang ini kenyang, karena kamu akan lapar. Celakalah kamu yang sekarang ini tertawa, karena kamu akan berduka cita dan menangis. Celakalah kamu jika semua orang memuji kamu, karena secara demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan nabi-nabi palsu." Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita memasuki era tatanan baru, atau dunia mengatakan new normal. Setelah sekian lama kita di karantina, itu Tuhan izinkan agar kita semakin dekat dengan Tuhan, semakin karib dengan Tuhan, semakin intim dengan Tuhan. Seperti bangsa Israel ketika mereka berada di padang gurun. Mereka dikarantina oleh Tuhan di padang gurun agar mereka mengenal Tuhan dan semakin dekat dengan Tuhan sebelum mereka memasuki tanah Kanaan, yaitu tatanan baru, di mana Musa juga mereview atau mengulang segala kejadian spektakuler yang bangsa Israel alami, khususnya generasi yang tua, generasi yang lama, di kitab Ulangan, kepada generasi penerus yang akan memasuki tanah Kanaan. Bahkan di dalam Ulangan 5 ayat 1 sampai 22, Musa juga mengulang 10 hukum Tuhan. Agar apa? Agar generasi baru Israel kuat dan teguh di dalam iman sebelum mereka memasuki tatanan baru di tanah Kanaan dengan mentaati perintah dan menjauhi larangan Tuhan saat mereka beradaptasi di dalam tatanan baru itu. Maka Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tema kita pada hari ini adalah perintah dan larangan Tuhan. Konteks teks ini, Lukas mencatat ketika saat itu Tuhan Yesus setelah memanggil 12 murid, Tuhan Yesus juga mengajar dan juga menyembuhkan banyak orang. Di mana pengajaran Tuhan Yesus saat itu sangat spektakuler, membuat orang-orang takjub sehingga banyak orang mengikuti Tuhan Yesus. Ketika kala itu Tuhan Yesus dan para murid sedang berada di bukit. Lalu Tuhan Yesus melihat para murid dan melihat orang-orang di sekitar sana, dan ia mulai melakukan pengajaran. Di ayat 20 dikatakan Yesus memandang murid-murid dan berkata, dan pengajaran ini adalah khotbah di bukit.
Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, memahami atau menafsirkan khotbah di bukit, kita tidak bisa memahami ini secara harfiah. Karena ini berisi dengan puisi, berisi puisi Tuhan Yesus akan kiasan yang indah, tetapi bukan harfiah. Namun kita harus memahami kiasan ini agar mengerti arti secara harfiah dari khotbah di bukit ini. Saudaraku, khotbah di bukit ini merupakan aturan atau pola hidup orang Kristen yang sempurna, yang harus dilakukan tanpa bisa ditawar. Dan ditujukan bagi semua orang yang telah meninggalkan hidup lamanya di dalam kedagingannya demi hidup di dalam kerajaan Allah. Khotbah di bukit juga memberikan pengajaran untuk membawa manusia kepada pembaruan hidup sosial dengan adanya 5 perintah. Yaitu pertama, menentang segala kemarahan supaya hidup bersih dan kudus. Menolak untuk bersumpah, jangan melawan, dan yang terakhir, untuk manusia mampu mengasihi tanpa syarat. Dan apabila kelima perintah ini ditaati, akan membuang segala kejahatan dan membangun bait Allah serta kerajaan Allah di dalam diri manusia itu sendiri. Artinya Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, khotbah di bukit mengajarkan apa itu sepatutnya manusia ketimbang apa yang akan diperbuatnya. Sekali lagi saya katakan, khotbah di bukit mengajarkan agar manusia mengerti apa sepatutnya manusia itu ketimbang atau dibandingkan apa yang diperbuatnya. Maka saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penting sekali kita memahami perintah dan larangan Tuhan. Dan yang menjadi dasar atau tujuan serta motivasi orang percaya untuk setia dan taat melakukan perintah Tuhan dan menjauhi larangan Tuhan adalah kasih. Kasih menjadi bukti ketaatan orang-orang percaya melakukan perintah Tuhan. 1 Yohanes 5 ayat 3 berkata demikian, sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya, dan perintah-perintahnya itu tidak berat. Artinya bukti orang percaya mengasihi Tuhan adalah ia mentaati perintah Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, judul perikop dalam teks ini adalah ucapan bahagia dan peringatan. Di mana di dalam ucapan bahagia mengandung makna perintah. Mengapa saya katakan demikian? Karena di dalam ucapan bahagia ada kata berbahagialah. Kata berbahagialah dalam bahasa asli atau bahasa Yunaninya adalah makarios, yang artinya diberkati atau yang diberkati atau yang penuh berkat. Menjelaskan bahwa Tuhan senantiasa memberkati orang-orang yang senantiasa taat akan perintahnya. Itu sebabnya Tuhan memerintahkan agar kita taat sehingga kita akan diberkati Tuhan. Tuhan mau memberkati Bapak Ibu Saudara apabila kita semua taat. Kemudian selain ucapan bahagia ada kata peringatan. Peringatan ini mengandung makna larangan Bapak Ibu Saudara. Karena kata celakalah di sini merupakan kata seru yang menunjukkan rasa sakit atau ketidaksenangan. Kata peringatan ini merupakan larangan Tuhan agar kita menjauhi dan sehingga kita tidak merasakan sakit. Itu sebabnya melalui teks firman Tuhan ini Bapak Ibu Saudara, kita belajar ada 3 perintah dan ada juga 3 larangan Tuhan yang harus kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Pertama, kita berbicara akan perintah Tuhan. 3 perintah Tuhan yang harus kita setia taat lakukan adalah, pertama, kita harus senantiasa mencari Tuhan. Mari kita lihat ayat yang ke-20 Bapak Ibu Saudara. Dikatakan demikian, berbahagialah hai kamu yang miskin, karena kamulah yang empunya kerajaan Allah. Luar biasa saudaraku. Kata miskin di sini artinya adalah yang berharap pada Tuhan dan tidak berguna. Secara harafiah, miskin di sini adalah mengemis kepada Tuhan. Di dalam Matius 5 ayat 3, ayat paralel dari teks ini, artinya adalah miskin di dalam roh. Artinya orang percaya itu, mereka orang yang miskin adalah orang yang butuh dikuatkan secara rohani. Bukan miskin secara materi, tetapi miskin secara rohani dan membutuhkan kekuatan rohani daripada Tuhan. Dan orang yang seperti ini adalah orang yang tanpa Tuhan ia tidak ada artinya.
dan sangat membutuhkan Tuhan dalam hidupnya. Maka ia senantiasa mencari Tuhan. Dan Bapak Ibu Saudara, orang yang seperti inilah yang layak memiliki kerajaan surga. Matius 6 ayat 33 berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan. Ketika kita sungguh-sungguh mencari kerajaan Allah, Tuhan memberkati kita. Bahkan menambahkan dengan hal-hal yang tidak kita bayangkan sebelumnya. Maka Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, perintah Tuhan yang pertama adalah kita harus senantiasa mencari Allah. Karena Tuhan mau memberkati orang-orang yang senantiasa mencari Tuhan di dalam kerendahan hati, di dalam kemiskinan, di dalam ketidakpunyaan, dan sadar bahwa ia membutuhkan Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, perintah Tuhan adalah kita harus senantiasa karib dengan Tuhan atau intim dengan Tuhan. Ayat 21a berkata demikian. Berbahagialah hai kamu yang sekarang ini lapar, karena kamu akan dipuaskan. Saudaraku yang terkasih, kata lapar di sini adalah lapar dan haus akan kebenaran. Matius 5 ayat 6. Artinya bukan lapar secara jasmani, tetapi secara rohani. Di mana kata lapar ini adalah orang yang sangat membutuhkan kehadiran Tuhan atau hadirat Tuhan di dalam kehidupannya. Sangat membutuhkan firman Tuhan untuk menuntun langkahnya. Dan mau senantiasa berkomunikasi dengan Tuhan agar rohnya semakin dikuatkan. Artinya ia harus setia berdoa, membaca firman Tuhan dan memuji Tuhan di dalam ibadah. Dengan setia taat untuk selalu beribadah kepada Tuhan. Karena ia lapar dan haus akan kebenaran. Itu sebabnya ia senantiasa karib atau intim dengan Tuhan. Ibrani 10 ayat 25 berkata demikian. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang dekat. Penulis Ibrani mengatakan demikian agar kita orang percaya harus semakin intim dengan Tuhan sehingga kita akan diberkati. Karena orang yang senantiasa lapar dan haus akan kebenaran, ia akan dipuaskan. Dan kata dipuaskan di sini dalam bahasa aslinya merupakan bentuk kata kerja pasif. Artinya orang percaya itu pasif, tetapi Tuhan yang aktif bertindak untuk menyatakan suatu perbuatan yang akan terus-menerus dilakukan. Artinya Bapak Ibu Saudara, ketika kita senantiasa intim dengan Tuhan, Tuhan akan senantiasa terus-menerus memberkati saudara dan saya, memberkati kita semua, memuaskan dahaga kita dengan hubungan yang intim dengan Tuhan. Luar biasa saudaraku. Maka senantiasalah intim dengan Tuhan. Karena perintah Tuhan yang kedua, Tuhan menginginkan agar kita senantiasa intim dengan Tuhan. Yang ketiga saudaraku, perintah Tuhan yang ketiga yang harus kita taati adalah kita harus senantiasa bersandar atau berserah pada Tuhan. Ayat 21b berkata demikian. Berbahagialah hai kamu yang sekarang ini menangis, karena kamu akan tertawa. Saudaraku, kata menangis artinya adalah orang yang berduka cita atau orang yang bersusah hati karena sadar. Orang yang bersusah hati karena sadar atas kelemahan dirinya yang tidak mampu hidup memenuhi standar Tuhan. Orang ini sangat sedih, orang ini sangat bersusah hati karena hidupnya tidak mampu memenuhi standar Tuhan. Ia sadar akan kelemahan dirinya, maka ia berserah kepada Tuhan. Dan apa yang Tuhan lakukan? Tuhan berempati padanya, sehingga Tuhan akan memberikan penghiburan bagi orang yang sungguh-sungguh berserah kepada Tuhan, saudaraku. Mengapa demikian? Karena di sini ada kata tertawa. Artinya adalah penghiburan yang akan terus-menerus dirasakan oleh orang percaya yang datangnya daripada Tuhan. Maka ketika kita senantiasa mentaati perintah Tuhan untuk selalu berserah pada Tuhan, Tuhan akan memberikan penghiburan yang kekal. Tuhan akan memberikan sukacita yang membuat kita bahagia, tidak ada ternilai. Luar biasa saudaraku. Matius 11 ayat 28 berkata demikian. Marilah kepadaku semua yang letih lesu
dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Saudaraku, ketika kita senantiasa berserah pada Tuhan, Tuhan akan memberikan kelegaan dan memberikan sukacita bagi kita. Ada seorang gadis yang terkena sakit kanker. Akhirnya rambutnya rontok. Ia sakit hati, dia sedih. Dan apa yang dilakukan? Ia bunuh diri. Tetapi ada seorang ibu dengan 1 orang anak dan 1 orang suami pastinya. Ia terkena juga sakit kanker. Bahkan ketika dia terkena sakit kanker, suaminya di-PHK, dipecat dari pekerjaannya. Dan ia mendapat kabar bahwa anaknya kecelakaan. Tetapi apa yang dia lakukan? Ia berserah pada Tuhan. Ia senantiasa berserah pada Tuhan. Pelan-pelan suaminya melakukan bisnis mulai berhasil. Ia melakukan kemoterapi dan mulai disembuhkan. Dan anaknya pun berhasil sembuh dan mendapat beasiswa. Luar biasa saudara. Perbandingan antara perempuan gadis muda dengan ibu-ibu ini. Gadis muda ini menyerah. Tetapi ibu-ibu ini berserah. Artinya berserah bukan menyerah saudaraku. Berserah kepada Tuhan, kita tetap hidup di dalam Tuhan dan tetap keyakinan penuh di dalam Tuhan. Maka perintah Tuhan yang ketiga, senantiasalah kita berserah pada Tuhan. Maka Tuhan akan memberikan penghiburan yang kekal. Itulah 3 perintah Tuhan. Sekarang kita memasuki apa yang menjadi larangan Tuhan yang harus kita jauhi Bapak Ibu Saudara. Yang pertama, larangan Tuhan adalah kita tidak boleh terpengaruh akan dosa dunia. Atau kita jangan terpengaruh dosa dunia atau jangan kompromi. Ayat 22 berkata demikian. Berbahagialah kamu jika karena anak manusia orang membenci kamu. Dan jika mereka mengucilkan kamu dan mencela kamu serta menolak namamu sebagai suatu yang jahat. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kata membenci, mengucilkan, mencela dan menolak. Ini mengartikan bahwa dunia dan kefanaannya, di mana di dalamnya ada ketidakjujuran, ada ketidakadilan, ketidakbenaran, menjadi suatu sistem. Itu seringkali bertentangan dengan apa yang Tuhan Yesus perintahkan. Kita tahu kisah nabi-nabi, termasuk salah satunya Nabi Yeremia. Ia menyuarakan kebenaran, tetapi ia malah dipasung, ditangkap, dimasukkan ke penjara. Begitu juga jemaat mula-mula. Mereka kokoh di dalam iman kepada Tuhan, tetapi mereka ditangkap, mereka disiksa, dijadikan obor, dimasukkan kandang singa. Tetapi saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, mereka tetap kokoh dan tidak terpengaruh akan dosa dunia. Inilah larangan Tuhan yang pertama saudaraku. Kita tidak boleh terpengaruh akan dosa dunia. Rasul Petrus di dalam 2 Petrus 3 ayat 17 mengatakan demikian. Tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, kamu telah mengetahui hal ini sebelumnya. Karena itu waspadalah, supaya kamu jangan terseret ke dalam kesesatan orang-orang yang tidak mengenal hukum, dan jangan kehilangan peganganmu yang teguh. Artinya saudaraku, setelah kita tahu kebenaran, kita tahu perintah dan larangan Tuhan, kita tidak boleh terpengaruh akan dosa dunia, agar kita tidak kehilangan iman yang teguh yang telah kita bangun selama ini. Maka kita tidak boleh terpengaruh akan dosa dunia dan jangan kompromi. Yang harus kita lakukan adalah fokus kepada perkara-perkara yang surgawi. Yang kedua saudaraku, kita tidak boleh mengikuti hawa nafsu daging diri kita sendiri. Tadi kita tidak boleh terpengaruh akan dunia. Sekarang kita tidak boleh terpengaruh atau mengikuti kedagingan atau hawa nafsu diri kita sendiri. Ayat 24-25 berkata demikian. Tetapi celakalah kamu, hai kamu yang kaya, karena kamu dalam kekayaanmu kamu telah memperoleh penghiburanmu. Celakalah kamu yang sekarang ini kenyang, karena kamu akan lapar. Celakalah kamu yang sekarang ini tertawa, karena kamu akan berduka cita dan menangis. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, hampir semua orang di dunia ini ingin kaya, ingin kenyang, juga ingin sukacita. Ini menjadi suatu tujuan utama mereka, tujuan utama banyak orang. Tetapi firman Tuhan berkata, celakalah bila mereka menghalalkan segala cara untuk mendapatkannya.
Sebab dengan mengikuti hawa nafsu atau kedagingan diri sendiri untuk kaya, untuk kenyang dan sukacita seringkali bertentangan dengan perintah Tuhan. Saudaraku, frasa karena di dalam kekayaan memperoleh penghiburan artinya adalah bahagia karena apa yang dimilikinya. Orang ini bahagia karena apa yang dimilikinya, bukan karena pemeliharaan Tuhan. Sedangkan kita orang percaya harus bersyukur dan harus bersukacita karena pemeliharaan Tuhan. Kemudian frasa kenyang karena kamu akan lapar dan tertawa karena akan menangis. Ini merupakan kebahagiaan yang semu atau kebahagiaan sementara. Sedangkan sukacita yang daripada Tuhan adalah sukacita yang kekal, sukacita yang abadi. Ketika kita menerima sukacita dari Tuhan, karena kita tidak mengikuti hawa nafsu dunia, kita akan menerima sukacita yang kekal. Ulangan 8 ayat 3 berkata, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari segala yang diucapkan Tuhan. Maka saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kebahagiaan sejati dan kekal datangnya hanya dari Tuhan. Itu sebabnya Paulus menasihatkan Timotius di dalam 2 Timotius 4 ayat 5. Kuasailah dirimu dalam segala hal. Itu sebabnya saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, maka kita tidak boleh mengikuti hawa nafsu atau kedagingan diri kita sendiri. Itu larangan yang kedua. Sekarang kita memasuki larangan yang ketiga, yang terakhir. Yaitu kita jangan mengaktualisasikan diri atau sombong atau tinggi hati. Jangan sombong atau tinggi hati. Ayat 26 berkata demikian. Celakalah kamu jika semua orang memuji kamu, karena secara demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan nabi-nabi palsu. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, teks firman Tuhan ini menjelaskan bahwa kita tidak boleh tinggi hati seperti nabi-nabi palsu yang seringkali isi dari pemberitaannya untuk memuji dirinya sendiri, bukan memuji Tuhan. Amsal 18 ayat 12 berkata, tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Saudaraku, Raja Salomo dihormati karena ia tetap rendah hati walaupun memiliki segalanya. Tetapi ada Raja Uzia yang awalnya mencari Tuhan, sehingga ia diberkati dan menjadi kuat. Tetapi pada akhirnya ia menjadi tinggi hati dan merusak, berubah setia. Dan akhirnya Tuhan marah dan ia terkena kusta. Saudaraku, begitu juga Raja Daud. Ketika ia tergoda iblis untuk tinggi hati, saat itu ia menghitung kekuatan pasukannya. Dan Tuhan marah. Dan apa yang terjadi? 70.000 orang tewas karena penyakit sampar. Bapak ibu saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kita harus memahami bahwa segala sesuatu datangnya dari Tuhan. Apa yang kita miliki itu dari Tuhan. Roma 11 ayat 36 berkata, sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Artinya apa yang kita miliki, apa yang kita rasakan, apa yang kita alami, semua itu dari Tuhan. Maka kita tidak boleh tinggi hati, tetapi kita harus memuji, memuliakan Tuhan. Itulah larangan yang ketiga, saudaraku. Kita tidak boleh tinggi hati, kita tidak boleh mengaktualisasikan diri, sebab segalanya adalah dari Tuhan, oleh Tuhan, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Bapak ibu saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, maka melalui firman Tuhan ini, kita belajar ada 3 perintah Tuhan yang harus kita taati dengan setia. Kita lakukan dengan setia dan taat. Perintah yang pertama, kita harus senantiasa mencari Tuhan. Yang kedua, kita harus senantiasa intim dengan Tuhan. Yang ketiga, kita harus senantiasa berserah kepada Tuhan. Kemudian kita harus menjauhi larangan Tuhan, yaitu pertama, kita tidak boleh terpengaruh akan dosa dunia, apalagi kompromi. Dan kita tidak boleh mengikuti hawa nafsu diri kita sendiri. Dan yang terakhir, kita tidak boleh tinggi hati. Kiranya bagian firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita semua, meneguhkan kita di tengah masalah yang sedang terjadi, di mana kita memasuki tatanan baru, kita tetap kokoh di dalam kebenaran Tuhan. Kita tetap kokoh menjalankan perintah Tuhan dan menjauhi larangannya, sehingga kita tidak terjebak dalam adaptasi yang salah. Nama Tuhan dimuliakan, diberkatilah dan berbahagialah
kita semua yang membaca, merenungkan, serta melakukan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala pujian dan hormat kami naikkan hanya bagi-Mu Tuhan Allah kami yang hidup. Terima kasih Tuhan senantiasa memelihara hidup kami. Terima kasih Tuhan senantiasa menjaga kami. Terima kasih Bapa, terutama untuk firman-Mu yang mengajarkan dan mengingatkan kami untuk taat dan setia melakukan apa yang Tuhan perintahkan, serta menjauhi apa yang menjadi larangan Tuhan. Namun Tuhan tahu kami acap kali lemah, acap kali jatuh. Kiranya Tuhan senantiasa menuntun kami, sebab kami hanya mau bersandar pada Tuhan. Maka dari itu Tuhan, biarlah firman Tuhan terus menjadi rema di dalam kehidupan kami, sehingga dalam setiap kehidupan kami, nama Tuhan dimuliakan. Terpujilah Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.